Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajija Puji Rahyanti dengan nomor NIM 123100013 dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep masyarakat dalam pendidikan Islam. Pertama-tama saya akan bahas tentang pengertian masyarakat. Kata masyarakat ini selalu dideskripsikan sebagai kumpulan individu-individu manusia yang memiliki kesamaan, baik dalam karakteristik maupun tujuan. Boleh jadi pengertian tersebut diambil dari kosakata bahasa Arab, yakni syarakah yang bisa bermakna bersekutu, syirka atau syarika yang bermakna persekutuan, perserikatan, perkumpulan atau penghimpunan. Karenanya, masyarakat ini sering dimaknai sebagai organisasi atau kumpulan orang-orang yang bersekutu atau menghimpunkan diri untuk suatu tujuan dan maksud tertentu. Dalam komunitas muslim, tema yang sering digunakan untuk menyebutkan masyarakat itu adalah ummah. Bentuk tunggalnya itu ummah dan umam bentuk jamaknya, yang memiliki makna dasar asal, tempat, kembali, kelompok, agama, postur tubuh, masa dan tujuan. Dari kata tersebut muncul kata yang berarti ibu dan imam yang berarti pemimpin. Dalam komunitas muslim, keduanya ini merupakan teladan dan tumpuan pandangan masyarakat. Yang kedua, saya akan membahas tentang konsep dan karakteristik masyarakat muslim. Meskipun kata masyarakat terambil dari kosakata bahasa Arab, namun secara eksplisit terma ini tidak ditemukan dalam Al-Quran. Terma yang biasakan digunakan dalam hubungannya dengan muslim sebagai entitas yang bersifat kolektif adalah al-ummah. Dalam beberapa surah dan ayat Al-Quran, terma al-ummah, jamaknya itu umam, digunakan untuk menyebut kelompok manusia yang dihimpun oleh sesuatu, seperti agama, ideologi, waktu, atau tempat yang sama. Dalam bentuk tunggal, terma al-ummah dan beberapa bentuk derivasinya disebut sebanyak 51 kali, sedangkan bentuk jamaknya umam disebutkan sebanyak 13 kali. Kedua kata ini digunakan Al-Quran dengan pengertian yang berbeda-beda, di antaranya burung-burung, jin, dan manusia. Meskipun tidak memberikan batasan secara khusus tentang terminologi masyarakat yang ideal, namun Al-Quran itu memberikan panduan normatif tentang ciri atau karakteristik masyarakat yang ideal. Berdasarkan studinya tentang konsep masyarakat ideal menurut Al-Quran, Nurdin menyimpulkan ciri-ciri khusus masyarakat ideal menurut Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama itu masyarakat yang sepenuhnya dilandasi oleh keimanan yang kokoh. Keimanan ini berfungsi sebagai pendorong sekaligus penyeimbang dalam segala proses kemajuan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, dengan keimanannya, masyarakat tersebut akan mencapai kemuliaan dan ketinggian. Yang kedua itu di mana masyarakat ini masing-masing anggotanya itu bekerja sama untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf atau segala bentuk kebaikan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, masyarakat di mana para anggotanya itu senantiasa untuk berikhtiar dalam mencegah setiap kemungkaran, yaitu segala bentuk pelanggaran terhadap ma'ruf. Yang keempat, masyarakat di mana setiap anggotanya itu menjadikan musyawarah sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan masyarakat. Yang kelima, menegakkan nilai-nilai keadilan sebagai bagian yang ma'ruf. Yang keenam, masyarakat di mana dalamnya tercipta persaudaraan sesama warga. Persaudaraan tersebut bukan hanya sebagai sesama muslim. Yang ketiga, saya akan membahas tentang hubungan pendidikan Islam dengan masyarakat. Ada hubungan simbiosis yang sulit dipisahkan ketika membicarakan perihal masyarakat muslim dan pendidikan Islami. Hubungan ini bisa dicermati dari dua sisi. Yang pertama itu, masyarakat muslim merupakan subjek yang merencanakan, melaksanakan, bahkan menjadi sumber bagi pendidikan Islam. Dari sisi ini, masyarakat muslim adalah salah satu institusi yang terpenting dalam pendidikan Islam, tempat di mana interaksi edukasi Islami berlangsung, mengambil bentuk dan mencapai tujuan. Kedua, pendidikan Islami itu sendiri adalah upaya memberi bantuan kemudahan bagi setiap individu dan masyarakat muslim dalam mengembangkan potensi jismiyah dan ruhiyah, sehingga terbentuk masyarakat yang paripurna sebagai
sebagaimana dikonsepsikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari sisi ini, pendidikan Islam merupakan salah satu instrumen kunci bagi pembentukan dan perwujudan masyarakat muslim yang ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Islam. Yang keempat, saya akan membahas tentang fungsi pendidikan Islam terhadap masyarakat. Yang pertama itu islah al-aqidah, yang itu memperbaiki akidah umat. Islam telah mampu memperbaiki akidah dari masyarakat yang menyembah berhala kepada agama tauhid. Dalam Islam, zat yang berhak disembah itu hanya Allah yang Maha Esa. Akal pun membenarkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Yang kedua itu islah al-ibadah, memperbaiki cara beribadah. Rasulullah SAW telah memberikan contoh sebagaimana cara sholat, bagaimana cara kita puasa, haji, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada islah al-ailah, perbaikan berkeluarga. Pernikahan diatur dengan secermat mungkin, hak dan kewajiban suami istri itu dijelaskan. Demikian pula hak dan kewajiban anak, serta hak dan kewajiban pembantu bila ada. Semua yang ada kaitannya dengan keluarga mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing. Dalam Islam, kesemuaan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat nanti. Yang keempat itu ada islah al-addah, memperbaiki adat. Bangsa Arab jahiliyah yang terkenal buas dan kejam seperti menguburkan anak-anak mereka yang perempuan hidup-hidup yang dianggap menurunkan derajat perempuan. Islam menegaskan bahwa jiwa manusia mahal sekali dan tidak boleh dibinasakan kecuali dengan hak. Yang kelima, islah al-mujtama, memperbaiki umat manusia. Memperbaiki umat manusia ini pada umumnya masyarakat Islam tidak hanya bergaul dengan sesamanya saja, akan tetapi juga bergaul dengan yang bukan muslim. Hal ini diatur melalui ketentuan yang diperlihatkan Rasulullah SAW. Orang-orang Islam harus bergaul secara baik dengan masyarakat non-muslim. Selama mereka tidak memusuhi umat Islam, mereka dibiarkan melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran, tugas, dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan Islam. Pendidikan adalah aktivitas khas masyarakat manusia. Ia hanya ada dan berlangsung dalam lingkungan masyarakat dan manusia. Di satu sisi, pendidikan merupakan aktivitas yang secara inheren telah melekat dalam tugas kemanusiaan. Di sisi lain, pendidikan juga merupakan sarana atau instrumen bagi upaya mewujudkan tatanan masyarakat ideal yang dicita-citakan Islam. Karenanya, masyarakat ini tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Dan sebaliknya, pendidikan juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu, tugas-tugas edukatif yang harus dilaksanakan masyarakat antara lain itu adalah yang pertama itu mengarahkan diri dan semua anggota masyarakat atau ummah untuk bertauhid dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masyarakat ini berkewajiban mentaklim, mentakdib, dan mentarbiyahkan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh para nabi dan rasul. Di antara muatan yang harus dididikan tersebut adalah membaca ayat-ayat Allah, menyeru agar manusia menyembah Allah dan menjauhi takhut, dan memberi putusan yang adil, membawa berita gembira dan memberi peringatan. Yang selanjutnya itu masyarakat ini berkewajiban saling menyeru ke jalan Allah. Hal ini menganjurkan kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang keempat itu masyarakat harus mendidik sesamanya untuk selalu berlomba-lomba dalam meletakkan kebajikan. Sebab di antara rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berkelompok-kelompok, tidak satu umat saja, adalah untuk menguji dan melihat bagaimana seseorang manusia itu berkompetisi dalam melakukan kebajikan.
Yang kelima itu masyarakat ummah berkewajiban membagi rahmat Allah atau berkorban untuk sesamanya, karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan hal-hal yang demikian. Yang keenam, masyarakat atau ummah harus menegakkan sikap adil agar mereka bisa menjadi saksi terhadap perbuatan sesamanya, sebagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dengan mempelajari konsep masyarakat dalam falsafah pendidikan Islam ini, memberikan kita itu beberapa manfaat. Yang pertama ini dapat membentuk masyarakat yang beradab. Filsafat pendidikan Islam berfokus pada membentuk masyarakat yang beradab dengan nilai-nilai etika, moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Mempelajari konsep masyarakat dalam falsafah pendidikan Islam ini membantu individu memahami bagaimana mencapai tujuan ini. Yang kedua itu dapat mengembangkan karakter dan kesadaran keagamaan. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran keagamaan yang kuat. Mempelajari konsep masyarakat dalam falsafah pendidikan Islam ini membantu individu dalam memahami bagaimana cara mengembangkan kesadaran keagamaan yang kuat dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Yang keenam itu, kita itu dapat mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama. Filsafat pendidikan Islam ini mengedepankan integrasi antara ilmu pengetahuan dunia dan nilai-nilai keagamaan. Mempelajari konsep masyarakat dalam falsafah pendidikan Islam ini membantu individu dalam memahami bagaimana cara mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan agama dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Jadi dengan mempelajari masyarakat dalam konsep falsafah pendidikan Islam ini, kita dapat membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Pendidikan dalam Islam berperan dalam membentuk masyarakat yang adil dan harmonis. Mempelajari konsep masyarakat dalam filsafah pendidikan Islam ini membantu individu bagaimana caranya mencapai tujuan ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan sosial. Dengan mempelajari konsep masyarakat dalam falsafah pendidikan Islam ini, individu itu dapat memahami bagaimana mencapai tujuan-tujuan pendidikan Islam yang lebih luas dan berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Sekian penyampaian materi dari saya tentang konsep masyarakat dalam falsafah pendidikan Islam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.